Ini ada satu sebelum kita bahas soal pandangan pria dan wanita soal cinta ini ya, Pak Arfan. Ada Pak Awan di Kalimantan Barat. Saya mau baca dulu SMS-nya karena menarik sekali. Silakan, gitu ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waduh, katanya ya, keren banget topiknya. Ya, aku sudah jatuh cinta nih sama Pak Arfan dan juga Mbak Ola. Ini cinta yang berbeda ini. Ini cinta yang berbeda ya. Yang membuat suasana jadi bergairah katanya begitu. Nah, gimana caranya menjaga ketiga unsur cinta yang sempurna kalau masing-masing pasangan itu cuek-cuek aja? Nah, ini berkaitan dengan bagaimana pria sama wanita memandang cinta itu tuh, sudut pandang pria sama wanita tuh gimana sih Pak Arfan? Silakan. Iya, tentu saja ada perbedaan dalam memandang cinta ya. Tetapi saya kira dengan talk show kita pagi hari ini, saya ingin menyederhanakan permasalahan yang kita hadapi hanya dengan 3 unsur tadi gitu. Ya, jadi kita perlu selalu melihat gitu ya, kondisi perkawinan kita dan sebagainya gitu. Ya, apakah perkawinan kita itu sehat atau tidak, akan langgeng atau tidak, bahagia atau tidak, itu harus dilihat dari 3 unsur itu. Ya, kalau unsurnya lengkap, itu perkawinan kita akan sempurna gitu. Ya, tapi kalau unsurnya kurang 1 aja, oh itu bahaya gitu ya. Nah, sekali lagi yang saya ingin sampaikan dalam talk show ini, kita sedang bicara cinta erotis nih. Ya, karena kan kita bicara banyak cinta ya. Minggu lalu juga kita bicara mengenai cinta di tempat kerja. Nanti cinta sesama manusia, cinta orang tua kepada anak, ya, cinta mengabdi itu, cinta anak kepada orang tua, cinta berbakti, cinta kepada bangsa dan negara, ya. Itu beda-beda gitu ya. Jadi kalau tadi Pak Awan mengatakan apa? Saya mencintai Pak Arfan dan Mbak Ola, ya. itu cinta sesama manusia. Gitu, program ini itu berbeda ya. Kita bahas cinta erotis. Jadi cinta sesama pria dan wanita dan merupakan hukum alam, kebenaran universal yang tidak bisa kita tolak gitu keberadaannya, karena hanya dengan cinta seorang pria dan wanita lah dunia ini bisa berkembang, peradaban ini bisa berkembang. Ada keturunan ya, yang ada akan keturunan muncul. yang akan melanjutkan generasi-generasi mendatang. Gitu. Jadi selalu kembalinya ke sini. Apakah Anda dengan pasangan Anda masih bergairah sampai sekarang? Itu satu. Yang kedua, apakah Anda masih merasa intim gitu ya, ngobrol banyak hal, ya hal-hal yang tidak penting gitu. Bahkan hal-hal yang remeh-temeh. Hal-hal yang remeh-temeh itu yang Anda obrolin dengan pasangan Anda gitu, ya. Yang ketiga adalah apakah Anda masih punya komitmen yang terus-menerus tinggi gitu. Anda merasa bahwa ini saya harus tetap menjaga ini ya, keberlangsungan perkawinan saya ini, dan bahwa ini adalah janji antara saya dengan dia ya sekian tahun yang lalu dan disaksikan oleh Tuhan gitu sebagai pihak ketiganya gitu. Nah, mari kita lihat, selalu lihatnya di 3 unsur itu gitu. Rumah tangga yang berantakan selalu bisa ditelusuri di mana faktor kalau kita mengukur dari ketiga hal penyebabnya ini ya. Itu kalau kita ukur dari 3 ini. Jadi ini talk show kita ini sebetulnya membuat masalah yang rumit itu menjadi sederhana gitu. Baik. Ada Ika di Bogor. Ini Pak Arfan masih tetap berkaitan dengan bagaimana pria dan wanita memandang cinta tadi gitu ya. Benar Pak, benar banget gitu ya. Kalau cinta hanya sebatas nafsu itu bikin saya yang suka uring-uringan nih sama suami. Karena suami itu dingin gitu ya, jarang ngobrol, hanya ingin dekat dengan saya kalau lagi mau berhubungan intim, katanya begitu. Selebihnya saya dan suami jarang banget bisa ngobrol, diskusi gitu ya. Suami lebih betah dengan games, kemudian lebih betah dengan kendaraannya, dan saking sering diperhatikan, tapi saya kok merasa jarang banget diperhatikan. Jadi kendaraan dan games itu paling sering diperhatikan, saya jarang diperhatikan. Jadi saya punya perasaan seperti pembantu aja, hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual suami saya. Nah, gimana nih cara mengatasi yang seperti ini? Karena saya sudah kepikiran juga untuk meninggalkan suami. Nah, ini namanya apa tadi? Itu tadi. Hanya ada dua unsur tadi ya, yaitu passion, ya, hasrat, gairah, dan komitmen. Intimasinya nggak ada. Intimasi nggak ada, berarti namanya apa tadi? Stupid love. Stupid love. Ini cinta yang bodoh gitu. Ya, kalau terus dipertahankan ini akan bahaya gitu. Nah, saya tidak menganjurkan Anda bercerai, tidak, tetapi jelaskan pada suami Anda bahwa rumah tangga yang sehat itu ada 1 unsur yang masih kurang nih kita ini. Ya, yaitu apa? Intimasinya. Nah, wanita itu ya lebih prefer gitu ya, lebih menyukai intimasi kadang-kadang. Ya, ini penting sekali bagi seorang wanita. Nah, pria kadang-kadang lebih mengutamakan passionnya. Nah, itu. Hasrat, gairah seksual itu yang pada pria itu lebih mengemuka gitu. Pada wanita itu intimasinya. Sehingga tadi dia ketika berhubungan pun dia merasa tidak
tidak ada apa-apanya gitu. Kenapa? Karena dia tidak dianggap sebagai manusia. Iya. Hubungannya ini hubungan yang timpang ya, yang dilukiskan oleh seorang filsuf Jerman namanya Buber gitu. Dia mengatakan ini hubungannya I and something. Jadi suaminya itu memperlakukan dia hanya sebagai alat. I and something. Oh, wow. Ya. Mestinya rumah tangga yang sehat itu, yang namanya intimacy itu adalah ketika suami dan istri itu saling memperlakukan diri sebagai partner. I and you. Bukan I and something, I and you gitu.